Kalimantan Timur adalah sebuah provinsi yang berada di Indonesia bagian ujung timur dan mempunyai banyak kabupaten. Salah satunya Kutai Kartanegara dengan berbagai macam suku di dalamnya. Khususnya suku Dayak Modang yang berasal dari Apokayan, wilayah Kalimantan Utara, yaitu daerah yang seolah-olah pusat Pulau Kalimantan. Masyarakat suku Modang menjadi kelompok awal yang meninggalkan Apokayan. Kemudian, orang-orang suku Modang mendiami wilayah di sekitar Kutai Kartanegara adalah penghuni pertama pada abad 15 sampai 16 dengan pemimpin Pok Heijang dan Deng Leba. Dengan sebutan awal yang melekat yaitu Longwe, tersebar di berbagai macam kecamatan, secara migrasi bertemu dengan budaya lain serta bervariasi dan berbeda pada budaya asalnya di wilayah besar Kalimantan Timur. Topeng Hudok adalah topeng kepercayaan para dewa utusan Sang Pencipta yang datang ke dunia untuk membantu manusia dengan mengusir hama penyakit, memanen atau menanam padi, dan segala hal buruk yang akan menimpa kampung. Menggunakan kostum yang membungkus seluruh tubuh dengan daun pisang, Topeng Hudok memiliki ekspresi berbeda dari tokoh-tokoh lainnya yang mempengaruhi masyarakat Dayak Modang. Topeng Hudok adalah perwujudan roh gaib yang datang ke dunia. Peranan hubungan manusia dengan dunia gaib telah berlangsung dan terjalin melalui cerita Heleng Hebeng sebagai manusia dan Selai Senjang dari alam gaib yang menjadi suami istri di alam gaib serta unsur cerita di dalamnya. Topeng Hudok sekaligus menjadi ikatan batin dalam rangka tetap memelihara hubungan dunia dengan alam gaib. Dijelaskan langsung oleh Frans Juluwai selaku budayawan dan seniman Topeng Hudok Modang, topeng ini memiliki 11 tokoh di dalamnya. Tokoh Tonggap seperti yang ada di sini. Ini adalah tokoh Tonggap. Tokoh Tonggap ini dalam Hudok Modang dipercayai roh yang mewakili dari gunung tertinggi, dari Apalegian. Apalegian itu boleh diterjemahkan secara harafiah adalah gunung tertinggi. Nah, kekuatan dan kekuasaan yang dari sana, roh yang mewakili dari sana itu adalah roh yang mampu mengetahui, melihat, dan menolong manusia dengan kondisi, situasi, dan suasana kehidupan yang ada. Ketika itu menari, ketika itu dalam perarakannya, dia berada paling depan. Yang karakter geraknya, maju-maju beberapa langkah, kemudian merendah, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, seakan-akan mengawasi, dan menoleh ke belakang, seakan-akan memberikan aba-aba. Dari gerakan-gerakan itu, dapat memberikan semacam bentuk yang ada di dalam karakter bahwa Apalegian, tempat tertinggi, merupakan tempat di mana roh itu yang bisa mengatur, bisa mengendalikan, bisa mempengaruhi roh-roh yang lain. Tokoh yang berikutnya adalah tokoh Delai, seperti yang di sini. Tokoh Delai yang diekspresikan dengan topeng yang matanya melotot, matanya besar, mukanya brewok, yang di dalam di dalam imajinasi untuk membuat karakter yang sedemikian rupa itu, karena tokoh Delai ini sendiri adalah tokoh Guntur. Guntur, di mana kekuasaan dan kekuatan itu yang menguasai awan kemauan, yang menguasai alam yang ada di dalam kehidupan dunia, yang ada di dalam dunia dekat dengan dunia yang dikenal dengan dunia kayangan. Itu. Nah, selain itu, tokoh yang berikutnya yaitu tokoh Penleh. Tokoh Penleh ini adalah roh yang menjaga di 8 penjuru jalan menuju alam baka, di mana roh Penleh ini
yang juga dapat berinteraksi dengan manusia yang masih hidup, walaupun dalam bentuk roh, yang dapat mengetahui, yang dapat melihat kehidupan manusia, bahwa ketika manusia yang selama hidupnya itu menjalankan kehidupannya dengan baik, penuh dengan kejujuran, penuh dengan ketulusan, penuh dengan kebaikan, maka ketika manusia itu mati, ketika manusia itu meninggal, oleh roh penelih ini akan menuntun dia menuju jalan yang ke sebelah kanan, jalan yang tidak pernah ada kegelapan, jalan yang penuh dengan terang benderang, jalan yang penuh dengan keindahan-keindahan, hingga pada tempat di mana tempat itu yang disebut dengan Pangkung Kelung, di mana tempat itu yang dikenal dengan kehidupan sudah tidak ada kesengsaraan dan penderitaan lagi, kehidupan tanpa penderitaan dan kesengsaraan di tempat itu. Nah, dari roh penelih ini tadi ada satu tokoh Hudok lagi yang secara khusus yang dikenal dengan Hedok Lejiu. Hedok Lejiu adalah roh yang mewakili dari Gunung Batu, di mana roh yang dari Gunung Batu ini memiliki kekuatan, memiliki kekhususan dalam kaitannya dengan kehidupan tradisi, kehidupan budaya, dan kepercayaan bagi komunitas Modang. Nah, ketika komunitas itu dilanda, diterpa oleh petaka, oleh musibah, oleh ancaman yang mungkin bersifat wabah, maka Hedok Lejiu ini menjadi peran penting untuk bisa dilakukan dengan cara menyajikan hudok ini murni bentuknya adalah ritual yang dilakukan sedemikian rupa oleh dua orang yang berperan di dalam hudoknya, yang berarah dari ujung kampung bagian Ulu ke ujung kampung bagian Ilir, dengan monolog-monolog yang meminta, memohon, dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa melalui perantaraan Hedok Lejiu itu, agar apa yang menimpa, apa yang melanda kehidupan sosial komunitas tadi dapat dilenyapkan, dapat dibuang, dapat dihindarkan. Nah, tokoh-tokoh yang lainnya itu yang seperti di sini. Ini ada tokoh Aboy, tokoh babi. Tokoh babi ini yang berada pada hutan belantara. Hutan belantara yang juga memiliki kekuasaan, yang memiliki peranan yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Mukanya sedikit berbulu, namun itu tidak disamakan, tidak sama dengan yang tokoh-tokoh terdahulu. Nah, selain itu, tokoh Nyaha yang dikenal dengan tokoh Elang. Tokoh Elang ini adalah salah satu tokoh dalam hudoknya, dalam nilai kepercayaannya, yang mampu dapat menembus cakrawala dan dapat menembus alam maya untuk menolong manusia ketika manusia ada yang terbawa rohnya, terbawa sukmanya ke alam baka, namun fisiknya, jasadnya atau raganya itu masih hidup di dunia ini, maka roh ini yang bisa membantu manusia untuk bisa mengambil roh itu kembali dan menempatkannya kepada jasad atau raga atau badannya tadi. Hudok buaya, wahjau, dan hudok telea, belut adalah makhluk-makhluk peliharaan Pok Sela Senjaing. Makhluk-makhluk ini, selain memang makhluk ini, ada juga lumba-lumba mahakam yang disebut dengan pesut, itu juga masuk dalam makhluk peliharaan Pok Senjaing.
wahjau, telea, buaya, belut, ini kurang lebih sama. Dan mereka lebih pada karakter gerak yang cenderung kaku-kaku dan cenderung tidak terlalu banyak menggerakkan kepala, hanya lebih pada gerakan tangan dan kaki dalam karakter gerak yang sesungguhnya. Nah, sedangkan kera juga termasuk makhluk roh yang mewakili kera yang berasal dari hutan-hutan belantara sana. Secara populernya kita kenal dengan kera, tapi sesungguhnya itu adalah hawa kejang. Hawa kejang yang selalu kalau marah itu mukul-mukul dada. Itu namanya hawa kejang. Kemudian hodok hopoi. Hodok hopoi adalah hodok yang roh dari raja yang bisa membantu, bisa menuntun, bisa mengarahkan kehidupan manusia yang di dalam menjalankan kehidupannya dihadapkan dengan bermacam-macam persoalan dan bermacam-macam permasalahan. Maka roh hopoi ini dapat membantu, menolong, menuntun pikiran-pikiran tindakan manusia. Hopoi ini sendiri dapat dilihat dari topengnya, itu ada dua. Ada yang mimiknya perempuan, ada yang laki. Dan salah satunya yang saya buatnya adalah karakter hodok hopoi yang laki. Nah, karakter hodok yang hopoi yang laki ini dalam karakter yang ada itu kita melihat ada kumis, ada jenggot, ada bulu mata. Ini hanya lebih membawa pesan tentang ketokohannya di dalam kehidupan untuk membedakan itu. Dan ketika berbicara tentang karakter gerak, geraknya lebih santun, geraknya lebih luas, geraknya lebih mirip dengan gerak manusia yang secara nyata. Nah, karena itu hodok hopoi itu harus dimainkan, harus ditarikan orang-orang yang memang dapat persis merasakan dan mengerti tentang karakteristik itu. Hodok menliu tadi adalah hodok yang menampilkan karakter-karakter kocak, karakter-karakter nakal, karakter-karakter yang usil, yang sesungguhnya menjadi pesan sindiran terhadap perilaku-perilaku moral, perilaku-perilaku orang-orang yang tidak sesuai dengan adat istiadat atau tidak sesuai dengan norma umum di dalam kampung. Makanya topengnya juga bukan terbuat dari kayu, tapi terbuat dari pelepah pinang atau dari bahan-bahan lain yang dibuat sedemikian rupa yang mungkin saja mukanya dicorang-coreng gitu. Ada juga yang tidak membuat topeng tapi mukanya jadi corang-coreng gitu. Baik sifat dukungannya itu semangat maupun dukungannya itu secara finansial yang saya harapkan, karena saya tidak berdaya untuk bergerak sendiri dan tidak berdaya untuk berbuat sendiri. Tentu ini menjadi sebuah kerja tim yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Namun ada perasaan terbeban yang saya rasakan selama ini, karena dari anggota komunitas sendiri cenderung acuh tak acuh terhadap hal ini. Hanya mereka melihat dari keramaian dari pertunjukannya saja, tetapi bagaimana menyiapkan itu, ada yang hanya cuek saja, ada yang hanya ya melirik begitu saja tanpa ada upaya untuk ke arah itu. Dan ini juga menjadi satu kendala buat saya, beban buat saya. Namun demikian, saya tidak akan pernah surut semangat saya untuk mempertahankan itu. Karena itulah sampai saat ini hodok dan kehidupan saya akan tetap selalu menyatu. Wartawan dilarang memasuki area yang telah ditentukan, dan kepada panitia untuk masuk di lokasi tersebut untuk mengamankan kegiatan tersebut. Sekali lagi kami sampaikan, selain
pesan yang ingin saya sampaikan bahwa keberadaan Hudok ini sekarang tidaklah begitu muncul begitu saja tanpa sebuah proses panjang dalam arti sejarah. Hudok yang tidak hanya kita melihat sebagai suatu hasil karya cipta budaya yang muncul begitu saja tanpa ada sebuah kekuatan atau sebuah perjuangan yang bisa dilakukan, itu bisa bertahan. Karena itulah saya pikir semangat, kemauan, upaya itu yang perlu ditanamkan dalam diri supaya ini tetap bertahan terus, agar ini bisa kita kenal sampai kapanpun, baik dari lingkungan lokal kita Kutai Kartanegara hingga lingkungan hingga wilayah Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Nah, inilah yang kita harapkan, karena nanti akan meneruskan itu tentu generasi muda. Saya hanya ingin mendorong, ingin mengajak, saya ingin menghimbau bahwa janganlah mengabaikan itu semua, walaupun itu mungkin dianggap sesuatu yang tidak memberi nilai komersial. Gitu.